Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore ini bisa hadir, ibu dapat pula menambah wawasan ilmu. Tapi kalau saya tengok orangnya agak berkurang, iya. Berkurang sedikit. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini Allah mudahkan rezekinya, amin. Allah sehatkan selalu, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, pembahasan kita pada sore ini kita ambil dari surah An-Nisa ayat 9. Ini selalu dibaca oleh para mubalik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu merasa khawatir meninggalkan generasi di belakang hari nanti, generasi yang lemah. Jadi seorang nengok keadaan generasi Yusuf ibu. Isau menengok gejala-gejala sekarang yang terjadi, risau saya menengoknya. Pergi saya ceramah melintas di atas jembatan sana jauh. Anak-anak main angke-angke Honda dari jembatan. Kok dipanji motor awak dah kok injui awak juga salah kan? Itulah anak-anak berlomba berpacu di atas jembatan. Berpacu tu bertawur ibu. Anak generasi dulu dengan sekarang tu siang malam bedanya. Dulu anak jam 9, jam 8 sangat dah lolok. Jadi aduh nak kena tengok lah. Kalau kini nak pakai lolok lah. Tak pakai lolok anak lah. Akhirnya jam pertama di sekolah dan aku jadi ke rumah. Itulah. Itu anak-anak kita. Khawatir kita. Belum lagi pergaulan bebas. Rasa malu tidak ada lagi. Belum lagi mengisap candu segala macam. Hati-hati kita. Maka di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 jenis anakmu dalam Al-Quran. Nomor bapo ada nawu penang ya. Pertama, anak palopepone, anak penyejuk hati. Itu tidak awak. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun
Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami dari istri kami anak-anak yang qurrata ayun. Qurrata ayun itu adalah penyenang hati kami. Jadi kalau amak nau cucu besok nau anak nau cucu nama qurrata aini mah panggilan ini. Asalnya qurra lo panggilan sudah lah kan. Qurrata aini panggilan ini. Dia qurra lo kena masuk. Anak penyenang hati, anak tompe mengadu di ayah jamak. Ya. Amak jangan mak pepekojo jule nak mak, ayah jangan pepekojo jule. Masaji, kesuga, mengaji, wirid itu je lah kojo amak. Belanja amak kami kirim 1 juta seminggu. Oh, cukup ya mak? Cukup ya? Belum ya? Belum. Bismillah. Jadi ya kau jujur le, jamaah kau jujur le. Kesuruh kamu saji, jamaah juwirid. Itu dia anak-anak ni awak sedio. Kadang bosu dawa anak indah menyenang hati ayah. Stres saya mah. Kemana jadi ondong piti dah peju deh. Sampai ke ATM ludes. Tontu deh kali nomor pin, tontu deh sodo. Abi. Ada orang tua tuh stres. Stres dia nengok perangnya anaknya. Sampai sakit. Itu cara orang ya. Nah, itulah yang kita orek ini. Resepnya saya tunjukkan. Dia anak pertama, anak pelopepone, anak penyejuk hati. Jenis yang kedua adalah anak sebagai perhiasan, kebanggaan. Al-malu wal banun zinatul hayat dunia. Harta dan anakmu adalah perhiasan. Kalau bertanya waktu kawan-kawan kan, bosnya kawan-kawan, indah di mana kojo tanyung dari rumah bapak orang anak, ya, bapak orang anak sebagai kebanggaan, apalagi dapat juara lo anak lo. Si anu tu dapat juara umum, anak siapa lo? Anak Bu Rustini nya. Tipu di juara ayam mata yang bau. Kalau bongak siapa guru-gurunya? Nasi guru kan tipu di juara, siapa guru itu? Kebanggaan. Saya masih ingat ketika anak saya wisuda. Nama anak saya yang nomor 2 Muhammad Febri Ramadan. 2 kali dan terpanggil ke depan. Pertama pemuncak di fakultas, yang kedua pemuncak di universitas. Bahagia dan so. Saya ngaya aja baunya. Amak nak boga tere. Nyama anak melahirkan kan. Ayah apa ya? Jadilah anak sebagai kebahagiaan, kebanggaan orang tua. Ini nomor 1, nomor 2 loh. Yang ketiga adalah anak sebagai ujian atau fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah cobaan bagimu. Itu yang cerita di rumah. 10 kali kau nimbo ke sekolah lentu dia panggil anak je kau. Tinggal lepas ayah ke bapu aja. Tak bisa dibina.
Iya memakan hati ya male. Kote ujian bagi awak. Yang nomor 4 parah lagi, anak sebagai musuh. Nah, kok merompe apa? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, musuh bagimu, fahzaruhum, hati-hatilah kamu. Hati-hati ibu, anak kau sebagai musuh. Anak nanya digajo di rumah, menyimpang ayah deh, meninggalkan agama deh gara-gara anak sekok. Dan kalau ndak ayah bolin dan ndak moge motor gede, ndak ada sekolah lenya. Apa jawabannya? Jenle ya. Nah jawabannya ya. Kalau ada anak amak macam-macam, dan kalau ndak amak bolin dan moge motor gede, dan ndak ada sekolah le. Apa jawabannya? Jenle. Apa dia awak pula nan kena apa deh? Kok anak ndak bisa dia pukul macam-macam nomor. Tak ada cito kalau dia tak ada cito. Uang sekolah ndak tamat, ndak ayat masa depan uang. Ikuti anak yang sebagai musuh. Ampe cakap. Nomor berapa anaknya? Hah? Nomor 1 atau nomor 2 cakap. Nak mandape amak. Nah nomor 1 atau nomor 2 cakap. Ada 7 macam. Nah, masuk kaji dulu ya. Ada 7 macam cara kita lakukan agar dapat yang tadi itu. Tapi ke 7 dulu enggak usah cicik lah. Yang pertama, perbanyaklah berdoa untuk keselamatan anak awak. Apa doa ya? Doa cakut ya? Tambah kalau yang singkir, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, baiklah dan kau anak yang soleh. Mulai dari pernikahan boleh, sampailah hamil, sampai dia besar. Tetap doa anak awak. Dah apa ni bahasa Arab doa dulu ya, bahasa awak aja. Boleh tak apa-apa. Anak dan ya dan pulang masuk ya. Saya pulang dari Mekah, dia pulang bawa anak istrinya. Dari Kalimantan ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru. Doa ya, yalah. Ya Allah, selamatkan perjalanan anak, ya Allah, selamat pergi, selamat pulang, ya Allah. Nah, itu ya, doa ibu tuh. Mana mau kau doa ya pada mak? Jawab. Salah. Sana nih ibu, mau kau doa ya sana nih. Mau kau doa ya. Tapi kalau labas ya nak lo ke amak, dak lu berbuat baik. Jadi tiba dengan elok ke ibu. Lah, ulama lihat. Kalau mau kabur ayah dulu mah. Kalau asyik doa cakap ke amak dulu. Lah lihat. Kalau nak mau kabur doa ke ayah enggak pun doa ya. Kalau lepas si gaji cakap dan nak masuk apa ya, masuk tentara dan semua. Doanya ya. Lah berhasil nak cakap. Gaji pertama ke amaknya dulu. Nak ajar ya. Jadi Rabbi habli minas solihin. Boleh. Rabbana hablana cakap boleh. Bila baca doa tu ya. Sujud terakhir atau menjelang salam. Ini doanya. Nanti kalau tidak ibu hafal tengok di video nanti. Allahumma ja'al auladana auladan solihin. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh ya Allah. Nak coli orang ya, soleh.
hafizina lil Qur'ani was sunnah, hafal dari Quran dan sunnah ya Allah. Fuqaha fiddin, paham agama, taat beragama. Mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah, barakat ini dunia dan akhirat. Deh ancak tiru arif ibu. Ulang balik. Allahumma ja'al auladana auladan solihin. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh ya Allah. Hafizina lil Quran was sunnah, hafal Quran dan hadis oleh anak saya itu ya Allah. Ya. Fuqaha fiddin, paham agama, taat agama. Mubarakan hayatuhum, barakat hidup, berkah hidupnya fid dunya wal akhirah. Apal? Apa? Ulang lagi. Ya boleh. Ini kalau lah tu itu kan. Akila swab. Lah kemudian. Ulang balik ya. Allahumma ja'al auladana auladan solihin. Ya Allah, jadikan anak kami ku anak yang soleh ya Allah. Dia pun anak kami itu ada mak kan. Anak kami anak yang soleh ya Allah. Hafizina lil Qur'ani was sunnah. Api Quran deh, hafal Al-Quran dan hadis. Ya, fuqaha fiddin, paham agama, mengerti agama, taat agama. Mubarakan hayatuhum, barakah hidupnya. Fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Pokoknya banyak permintaan dulu. Pertama, jadikan anak dan kau anak soleh. Opi di Quran, hadis, paham agama, taat agama, barakat itu dunia akhirat. Ngajak tiru arif ibu. Boleh ibu baca dalam sujud terakhir atau akan menjelang salam. Jadi kalau tidak dapat dia masuk lo, boleh saya kirimkan aja nanti apanya. Ya. Kau mantap doa kau. Dan saya selalu amalkan doa ini ya. Selalu saya doakan ini nih. Doa kau senjata kau ibu. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Lah, jadi resep yang pertama membuat anak awak menjadi yang elok cakap adalah perbanyak berdoa. Yang kedua, beri anak kita rezeki yang halal. Banyak rezeki dari sumber yang halal. Jepiti korupsi lah kena jadi lah. Jepiti judi pula lah. Jepiti merampok lah bagaimana. Uang yang halal. Biarlah banyak asal halal. Ya ibu. Biarlah banyak asal halal. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan olehmu kata Allah, rezeki yang aku berikan rezeki yang halal. Pergi menantu ke Malaysia, lope berjudi di Genting Highland tu. Napiklah 800 juta. Dek, abang dapat uang banyak dek. Kamu gimana? Kamu mau nggak? Uang ini saya kirim untuk kamu 500 juta. Tapi kamu tahu lah, ini uang judi nih. Uang panas. Uang haram. Gimana ibu? Terima tidak? Jawab. Jawab yang jujur. Terima tidak?
Nak cayo dulu. Nak cayo dulu. Piti papaya kau mana ya dah. Temo je lah je lah. So, nang dah Allah Ta'ala dah je ibu mabil piti sebanyak itu dulunya. Jadi jangan sampai awak tergiur dengan uang-uang yang tidak yang tidak baik itu. Kalau kita suami ibu, suami pejabat, ya, datang ngantarkan uang 1 koper, nah, bayangkan ibu itu, ujian itu, terima enggak ini uang ini? Maka kalau kita ambil, kita berikan anak kita makanan yang tidak halal, alias memberikan makanan yang haram, akan melahirkan darah yang haram, akan melahirkan perangai yang haram. Kau tidak awak takuin di jenawa asal dapi LGBT. Berilah anak kita yang halal. Kalau tak salah dulu saya sudah pernah bercerita kepada ibu-ibu sejarahnya saya dengan orang tua saya masalah harta halal ini. Hidup pada waktu itu hidup ditinggal di ladang mak. Jalan buuk dok pekokin lu. Jalan motor-motor kok membawa barang-barang banyak kok tumbang bagi motor. Jadi ayah kau nak ladang menggending mak ka kau miring. Tumbanglah motor cako membawa timiri mak. Waktu itu timiri itu 5 rupiah ciknya. Timiri itu 5 rupiah. Tumbang motor cako menggolek-golek lah segodang meja ko apa karton menggolek-golek lope ke pondok ayah enggak. Dapat zoki mananya. Dapat zoki ke. Kan dah awak salah dah. Itu je lah kan. Kan dah awak maliung dah. Tipu-tipu je di situ. Dibola daya pulang, rati cakok. Hidup secondo waktu itu. Sebulan tak berbuka dah mak. Nampaknya roti ke mak. Itu doanya. Tanya-tanya siapa yang punya. Lah sebulan tak ada yang punya, makanlah. Alah leh. So pagi ayah sampai ke ladang jauh mak dan adik saya 2 bulan baru umurnya, merah baru. Tiba loba lah mak. Loba dia pun dia olang. Mandi di loba aku. Gigi di loba je kau. Masuk dalam polongan, gigi lo dia lintah. Oh, di dalam bawah ini lintah, di atas lebah. Sampai berkiki songit lebah. Domo bayar kali, sakit ayah kali, amak kali. Gara-gara tentu itu salah cakap. Jadi hati-hati ya. Jangan coba-coba memakan barang yang haram. Dia di dunia tengok Allah Ta'ala dari segi segala macamnya. Jadi hati-hati awak memberikan rezeki ke anak awak. Berilah dia makanan yang halal. Yang ketiga, didiklah anak kita dengan keteladanan, dengan uswah. Ya. Amma teladan, ibunya teladan. Jernih air di hulu, jernihlah sampai ke hilir. Keruh air di hulu, keruhlah sampai ke hilir. Akan menengok keberadaan orang tuanya. Tapi ada juga sedikit pengecualiannya, seperti anak Nabi Nuh. Ya bunayya, wahai anakku, kau mewang nak. Ndak. Tebana kau buki kau lahir kau mai baka. Apa kata Allah kepada Nuh? Hai Nuh, itu ndak anak wang dulu Nuh, ndak amu lepas tu ke wang nak. Jadi ibu aja bisa sesodok kadang dapat orang bagi helad tak selangkan anak Nabi mananya, itu mananya kan. Jadi itu kita tunjukkan keteladanan, pakaian teladan, ya.
perkataan teladan. Selain yang lain itu teladan. Kadang-kadang saya cerita dengan di masjid lain. Ketika saya masih mengajar, datanglah amak-amak murid ko mantan nasi untuk anak. Tengoklah, uponya yang amak-amak cako banyak murid saya. Cak baju rumahnya tu. Bapa lu anak awak ke kenal lo kalau sedeko kain nama aja kan. Apa ni? Kan. Sampai jarang singke. Tuan maaf lor. Pindah di jemaah Al-Ikhlas kalau ikut. Nanaya le. Anak tu lah gadi lah kelas 3. Jawab anak cakap le pakai baju singlet. Singlet dah kunyong. Dah kalau tembak le bawa ke sungai kampung mati ke pantau kali. Tu tadi pakai dia. Tu serius ke ibu? Bergantung dia nak gadi ikut nak malu tu. Cuma ayah macam tu. Orang banyak aku punya anak dengan ayah cakap banyak baju je baju singlet ajinya. Jadi biasa angin waduh lah pula. Awak akan menghadapi orang banyak. Janganlah macam itu. Kau hati-hati ibu. Anak mencontoh ayah mak. Maka kalau ibu sedang berbantah, sukja abang di rumah, tiba-tiba anak stop ya. Beko ulang dia. Sambung. Anak awak tiba. Laro dia awak lihat. Apa dah nangis mak-mak. Ayah kau jahat ni lah. Jadi kita berikanlah oleh ibu contoh tauladan yang baik kepada anak-anak kita. Itu nomor 3. Alah, ada bertanya? Silakan. Kalau ada bertanya. Lanjut ya. Berarti tidak ada bertanya. Dua itu nak ngerti cik Jo atau ngerti saudara. Yang keempat, rahmah, kasih sayang. Didik anak dengan kasih sayang. Jangan bohong itu ruy aja. Ya, penyayang. Ibunya penyayang ke anak. Penyayang juga ke ayah anak. Situ kunci saudara. Sayang ke ayah anak, sayang ke anak. Kau bongi tahu, pulang sekolah kau nak bongi, makan kau nak bongi, masuk rumah kau nak bongi. Jadi anak kau nak dapat dalam mutaru terpikir, amak orang kau nak bongi tahu aja. Akhirnya apa? Dia keluarkan pelampiasannya tadi kepada keluar. Nampak tobu orang diambil oleh, nampak ayam orang dicuri deh. Apa? Anak tak dapat ke saya. Dan saya 37 tahun saya lamanya mengajar, tahu saya persoalannya. Rata-rata anak yang bermasalah itu adalah anak yang jarang atau anak yang orang tuanya broken. Tentu ibu broken namanya, broken head. Itu artinya dan ada apa artinya? Rumah tangga berantakan, cerai. Ada cerai hidup, ada cerai mati. Anak cakon ndak liado menantu le, kadang tinggal sama neneknya. Apalah nenek? Peduli nenek tantu dia uta-uta aja deh, di cucunya. Ya? Jadi rata-rata anak yang bermasalah itu adalah anak yang jarang mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Ternyata rupanya manusia itu butuh haknya kasih sayang. Saya baca buku psikologi karangan Profesor Dr. Zakiyah Derajat. Apa kata beliau? Orang yang jarang mendapat kasih sayang, dia akan dapat penyakit curiga. Curiga, sensitif.
Kau kata perlu nau kasih sayang lu. Sayang ke anak lu. Usuk palo lu. Ya, kenapanya lah? Apa pelajaran yang cakapnya? Mengasuh anak tu disayangi. Jangankan manusia, kucing sekalipun. Kucing doang kalau awak kusuk-kusuk palo lu duduk dia apa. Tapi kalau setiap masuk kucing lu kena sifat lagi lu. Akhirnya itu manusia. Kita butuh kasih sayang. Ada anak awak bagi terkoncong di lapi yang di kasu, dia puro. Dek kasih sayang cokola berbagi. Nya kacuk bol, jelas nak wadi pula. Nah, kau ba? Jadi ndak pon kenyo kasih sayang le. Makonyo terkoncong di lapi. Itu salah penyebab lah. Nah, jadi kita tanamkan sifat penyayang kepada anak kita. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Jadilah ibu-ibu, ibu yang penyayang. Ya. Saya tanya sama ibu-ibu. Mana takut anak ibu di rumah dia ayah atau dia mak? Hah? Selangi. Mana anak takut dia ayah atau dia mak? Jam. Kalau takut dia male berarti tua. Biasa anak takut dia ya le. Anak tu ke amak tu apa banyak banyak nendokek je anak tu kan. Jamak tu dia. Cubalah. Malam hari kau tu kete ayah lalu kau anak ama menyusu anak. Itulah nasi ibu-ibu lu. Nangi anak tengah malam, ayah nak membawa tu ama. Ayah menolong kau. Maka anak dekat dengan orang tuanya yang ibunya. Makanya sifat ibu itulah menanamkan kasih sayang, tanamkan kasih sayang kepada anak-anak kita. Nah, itu nangka empat. Yang kelima, tarbiyah. Sekolahnya beri pendidikan agama dari kecil. Tanamkan keimanan. Ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari apa? Dari ayunan buayan sampai liang lahat. Itulah menuntut ilmu anak wa rumah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan ibu mandu anak kan. Lolok lah wangna, lolok lah kau na. Lola tu ndak la apa rumah. Lola tu la ilaha illallah sekata. La ilaha illallah. Kata itu. Bandu anak tu. Sekolah nak oleh menuntut ilmu. Bahkan ada para ahli mengatakan anak itu ternyata mulai dari kandungan, mengandung, dari ibu mengandung lagi. Kenapa ibu-ibu kau kata hamilnya? Kau ngaji rupanya tu kata apa? Anak nanti sudah akan apa nanti pengaruhnya itu. Jadi sekolahlah nak awak. Zaman dulu ibu-ibu kau ibu ada nengok. Banyak fungsi ibu zaman dulu lah. Kasur, sumur, dapur. Itu jadinya. 3 aja. Di kasur, di sumur, di dapur. Sekarang zaman modern ndak macam itu lah. Ibu-ibu harus sekolah, anak kita sekolah. Harus sekolah anak. Dapat dia anak, dia amak-amak menyekolah anak di pondok pesantren, alhamdulillah. Dari sana buya anak nemu pesantren buya. Menengah dari itu madrasah sanawiyah atau aliyah. Anak di mana? Pokok sekolah dulu. Tolong sekolah anak awak. Jangan sampai tidak sekolah. Ya. Memang sekolah kok banyak biaya. Biaya nak ke sekolah.
Nak muka kan pere-pere je kan senang wayu tu wc mai mah. Apalagi sekolah, maka butuh biaya. Mau sekolah anak awak, sekolahkan anak awak tinggi-tinggi. Itu tu nengkan modelinnya su di hari tua. Biarlah ndak nahu harta warisan dah anak sekolah, anak punya ilmu. Ya. Nah. Anak dan belimu ibu yang paling kecil sekarang di madrasah aliyah. Inyorution berbakat mengganti dan untuk ceramah. Sudah bisa jadi khatib, sudah bisa jadi imam, sudah bisa ceramah. Cuma ceramahnya baru ceramah kultum. Kultum Ramadan 10 menit. Ya, bisa dia. Hanya itu harapan itu. Jadi memang kita sekolah kan. Tapi nyo ganyi lo. Sekolah nak kuliah, apunya mak cita-cita nak masuk sekolah STPDN. Oh, mak dulu tanggung-tanggung sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri. Sekolah jadi camat mak, jadi bupati. Tinggi lo aku. Nah, kalau dia uang dulu nak, mesti basuh kau jualan nak sekolah kamu kau ni, ya itu diharapkan lah. Ini bisa deh, lebih bisa deh naik mimbar tu. Dah ada hati lagi bisa ganti. Berhalangan saya sakit saya dalam bulan puasa, dia menggantikan saya ketika jadwal Ramadan itu. Itu. Jadi begitu pentingnya sekolah. Begitu pentingnya pembinaan ilmu pengetahuan. Dan kalau tidak dibina di ayaran dulu koto kete tidak berhasil nanti memang di sekolah tidak ayaran. Ya. Keras orang tua saya mendidik. Keras dia. Ngaji. Kalau tidak mau ngaji, kada takut ke lantai itu. Dia cuba-cuba nak ngaji tiap malam. Dia coba-coba nak ngaji. Mengaji tu wih. Tapi tiba di kini tidak bisa dan membuat ke anak betul-betul Pak. Sebab apa? Zaman sudah berubah. Tak jadi zaman dulu leh. Bisa dibuat jadi turu kalau karya apa kan anak awak kan? Jadi sekolah lah anak awak. Jangan sampai anak awak tidak sekolah. Kalau anak awak tidak sekolah, sangat rugi. Apalagi di zaman teknologi canggih sekarang ini, kita akan tertinggal kalau tidak menahu ijazah. Jadi ijazah palsu loh lena. Nama ijazah, ijazah palsu lena. Dah. Nah, apa lah? Yang keenam. Cara yang keenam untuk mendidik anak kita al-isra, pengawasan. Anak kita diawasi kemana dia pergi. Kalau tantu lu kecil-kecil aja mak, dan kau kerja kelompok ni mak di rumah sana tu. Ibu-ibu punya anak gadis, harus rumahnya kamarnya pakai terali bu. Kau kan ada terali bu kalau bisa masuk. Bisa masuk kan? Bisa masuk. Datanglah bang. Amak lang ke masaji ini gini punya di belakang lalunya nggak ada terali. Coba kalau pakai terali, hati-hati bu ya kalau ada punya anak gadis, tolong buatkan kamarnya ada teralinya supaya jangan masuk laki-laki ke dalam. Kadang tuh bisa juga masuk mak pakai jilbab laki-laki lagi masuk bro situ lolo. Ilaha illallah. Kau ada sobui dulu di anak-anak sekolah. Laki-laki sama dengan durian, perempuan sama dengan mentimun. Durian jatuh ke mentimun, mana nak luka? Gocok mentimun tu. Mentimun jatuh ke durian, mana nak luka? Timun juga. Ngerti bu maksudnya kan? Nah itulah. Maka tentu dah anak di mana lolo? Anak awak gadi. Yang tu boleh malam belum pulang le. Kemana dia? Siapa kawannya? Ya.
Saya ketika anak saya kuliah dulu, anak saya satu orang perempuan. Mau pulang tuh jalan sonjo nak. Di mana kau kini bawa? Tanya tahu di rumah. Diawas terus. So kalau anak-anak lelaki, apa kau terlambat di loket? Mau kemana dek? Nyuang lo apa oplet lo? Angkot. Laki-laki paling-paling maka dikuras yang dompet aja. Tapi kalau anak perempuan, dibaca ini. Itulah. Maka awasi anak awak. Dengan siapa dia berkawan? Kemana dia pergi? Ayam awak je tentu tu awak. Mana lolo? Datang muter janu, datang jambu janu tu awak. Anak dia awak tentu mana lolo. Itu bahaya ibu. Perlu pengawasan. Tapi kerja kelompok ya mak. Ndak ada kenira kerja kelompok mana lagi ndak ada. Hati-hati ya. Hati-hati ibu. Awasi anak kita kemana dia pergi. Nah, itu pengawasan. Yang terakhir, yang ketujuh adalah at-targhib wa tarhib. Kalau anak kita dapatkan prestasi, kasih dia hadiah. Kalau dia berbuat salah, beri dia hukuman. Contoh, dapat juara umum. Dapat orang juara umum, soal dapat kau juara umum soal umroh. Kalau lain aku piti atau hafal dia Al-Quran 1 juz 30 juz ke hadiah tau. Mungkin hafal Quran ke lah bawa umrah. Kalau juara piti je lah. Selalu ibu ngasih hadiah pada anak tu kalau dapat juara. Tapi tidak banyak-banyak, pokok ada lah. Kadang ada mak dapat juara dah mak. Ya, itu sedonya. Kalau dapat juara dah mak. Iya. Itu sedonya mak. Kan enggak? Juara kena ayo ke. Juara 10 aja mak. Juara dulu kau ni. Juara ranking 10 dari Seboleh. Juara nomor orang Sebolehnya. Kira ke 10. Enggak ada ya. Nak semayang anak awak dah. Diwi je iru jago nak sembayang. Lepas nak buat itu ya. Beri dia hukuman yang mendidik. Jangan hukuman yang membahaya lah. Berilah dia hukuman yang mendidik. Inilah kira-kira yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang taat beragama. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafizina lil Qur'ani was sunnah fuqaha fiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami ini punya anak cucu, punya keturunan ya Allah. Jadikan keturunan kami keturunan yang soleh ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang penerus generasi kami untuk taat beragama ya Allah. Mudahkan rezeki kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Jauhkan kami daripada musibah dan bala bencana ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.